Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal penambahan oli samping Euro 1, Euro 1 di oli mesin. Jadi pakai oli samping sebagai aditifnya oli mesin. Penulis juga harus koreksi sebelumnya ya, yang soal revolve. Jadi sebelumnya penulis pakai revolve kecewa karena kok di kecepatan tingginya kok jadi berat gitu ya. Sepertinya memang aditifnya memang nggak licin. Aditifnya bukan untuk memperlicin, tapi kayaknya untuk mengurangi arus. Karena di RPM rendah suaranya jadi lebih senyap suara mesin. Jadi aditifnya membuat suara mesin halus tapi tidak membuat licin. Mesin peret tapi suara mesin halus. Nah, sayangnya kemarin penulis nggak bisa ngerekam video, jadi nggak bisa menunjukkan perbedaan antara kemarin dan sekarang. Cuma yang sekarang ini mesinnya lebih licin ya. Untuk halus belum ngerti. Jadi ini olinya masih Vanoloop ya. Penulis nggak nyangka bahwa Vanoloopnya bisa awet sampai sekarang. Sebenarnya kepikiran untuk ganti, tapi ya nggak sempat melakukan uji tangkang oli untuk oli berikutnya. Jadi penulis teruskan, tapi penulis pakai aditif oli samping ya. Harapannya aditif oli sampingnya bisa membuat ya halus lagi lah. Ini udah 506 km. Lama pemakaian bisa molor-molor gini karena ya salah satunya cuacanya ya. Kalau untuk pemakaiannya sendiri penulis pakai agak kencang juga, beberapa kali sampai 108 atau 106. Jadi ya ini olinya walau dalam tanda kutip aditifnya sudah mulai habis, masih bisa lancar dipakai kencang. Dan penulis sebenarnya ganti olinya itu pingin dengan acuan mesin bodi getar ya. Jadi kan dua oli sebelumnya, yang terakhir itu Flagstar, sebelumnya mana apa itu merek apa lali Citgo apa lali wes CN ya, itu kan cuma bertahan sebentar, yang kemudian bahkan bodi pun sampai getar. Nah penulis ingin gantinya itu ketika bodi getar, tapi ditunggu-tunggu getar kok enggak terjadi ya. Artinya oli Vanoloop itu levelnya jauh lebih tinggi daripada Flagstar. Artinya juga penulis nggak rekomendasi sama sekali Flagstar. Nah wes lah, terus ini soal aditifnya lagi. Yang level mungkin membantu ya, tapi rasanya membantunya lebih ke RPM rendah sekali atau saat idling gitu. Jadi kalau jalannya kecepatan 20, 10 gitu baru revolnya membantu. Kalau yang menengah ke atas rasanya kok enggak. Jadi kalau idling halus ya, memang bisa jadi revolnya juga berkontribusi terhadap awetnya oli apa mau wis apa loop lali wis. Bisa jadi olinya awet karena itu. Tapi yang jelas untuk revolve ini, kalau kesimpulannya penulis, nggak cocok dipakai kencang. API-nya juga API TC ya, yang ya itu sudah kelasnya semua plus.
tidak ada asap. Jadi kalaupun memang tidak cocok dipakai sebagai oli samping, oli mesin, nggak cocok sebagai campuran oli mesin, ya itu wajar. Untuk sementara oli Euro 1 ini kesannya adalah ya termasuk agak licin juga ya. Ini sepertinya memang lebih sip daripada Revol kemarin, karena memang HPI nya juga kalau nggak salah HPI TB. Harusnya memang kalau untuk aditif oli mesin, tapi yang cocok yang TB ya. Kalau untuk gasoli beda lagi kayaknya, itu bukan HPI TC beneran, karena banyak pemakai kendaraan 2 tak mengeluh mesinnya jadi bergerak. Akhir-akhir ini juga ada laporan pakai gasoli G1000 mesinnya bergerak. Ya emang kalau untuk oli samping gasoli G1000 sifatnya seperti itu ya. Mungkin aditifnya konsentratnya terlalu banyak. Jadi kalau yang pakai gasoli G1000 ya rekomendasinya jangan dipakai 100% ya. Kalau misalnya itu sebagai oli samping, cocoknya sebagai campuran saja ya. Ini kayaknya aditifnya juga cukup membantu mengurangi asak-asak. Jadi biasanya asak-asak, tapi ini nggak begitu, walau ya asak-asaknya ada di tempat lain. Ini penulis pakai macet-macetan agak lama tadi, berapa menit, 5 menitan mungkin ya, jalan pelan gini. Terus itu suara mesin makin lama makin kasar. Ya ini entah aditifnya habis atau aditifnya tidak untuk kecepatan segini. Jadi untuk kecepatan di bawah 30 mungkin nggak ada efeknya, tapi ya lihat nanti lah, apa karena ADTV habis atau karena memang ADTV bukan karakter RPM rendah. Nanti kalau penulis sudah kencang lagi baru tahu kan. Untuk kecepatan tinggi masih licin sih rasanya. Jadi sepertinya ini memang aditifnya, oli sampingnya ini adalah untuk RPM tinggi ya. Jadi kalau RPM tinggi licin, kalau RPM rendah nggak licin. Tentu ini kita ngomong pemakaian di motor ya. Karena kalau untuk pemakaian di mobil, beban yang jadi fokus utama. Jadi untuk aditif yang bekerjanya di RPM tinggi di motor biasanya punya efek besar di idling atau RPM rendahnya mobil. Ini udah mau sampai kantor, jadi ya sepertinya memang ini Euro 1 ini cocoknya untuk kencang ya. Kalau untuk jalan kurang dari 30 itu kurang sip, jadi nggak cocok untuk RPM rendah. Mungkin ya suatu saat perlu dicoba kalau menggunakan campuran antara Euro 1 sama Revol. Jadi Revol sama Euro 1 itu saling melengkapi. Yang Revol bikin halus RPM rendah, yang Euro 1 bikin halus RPM tinggi. Pemakaian ya mungkin 2,5% ya. Jadi dicampur, jadi anggap aja 50 ml untuk 1 liter oli. Soal rekomendasi atau enggak ya mungkin harus nunggu agak lama dulu ya. Ya mirip kayak Revol, impresi pertama bisa beda dengan ya setelah dipakai beberapa hari. Oh ya, untuk penilaian, penulis menilai dari RPM mesin ya, apakah cepat turun atau enggak.
dan ini lebih licin dari kemarin kalau untuk kecepatan seperti ini ya. Kalau untuk kecepatan di atas 30. Terus getaran mesin, ini getaran mesin termasuk halus, jadi dipakai kencang gini, lebih kencang gini, getaran mesin minim, mungkin bisa dibilang makin halus, nggak terlalu getar lah yang jelas. Terus sama suara mesin tentu ya, suara mesin asak-asak atau enggak, dan ini enggak terlalu asak-asak. Jadi kalau habis kencang asak-asaknya enggak kedengar. Tapi kalau pelan terus ya memang jadi agak kasar. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.